ya, dimohon untuk boleh bangkit berdiri. Untuk jemaat silakan duduk.
Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, begitu juga untuk jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumahnya masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Marilah kita mulai ibadah ini, kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan.
Marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-86, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membacanya secara bergantian. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang bersujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 755 ayat 1 dan ayat 3.
suka duka, kasih-Mu menguatkanku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada teranya. Yang ku perlukan selalu Kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan penjelasan warta jemaat gereja kita pada minggu ini yang akan dibacakan oleh Parhalado. Shalom. Marilah kita memperhatikan warta jemaat pada minggu ini, tanggal 23 Juli 2023, minggu ke-7 setelah Trinitatis. Topik minggu ini, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Pelayan Firman. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 dalam ibadah pagi pukul 07.30 WIB, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Tri Julpan Boru Huta Barat STH dari HKBP Bandung Barat, dan ibadah siang pukul 10.30 WIB yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Marieta Boru Simanjuntak MA MTH, dosen STT Telkom Bandung. Kiranya firman yang disampaikan dapat meningkatkan iman percaya kita. 2.3 Sermon Week, hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 19.00 WIB. Week 2 bertempat di rumah Nyonya Siagian Boru Sitompul, Gang Tauladan. Week 4 bertempat di rumah keluarga T. Simanjuntak Boru Siagian, Gang Bapak Umbi RT 03 RW 02 Cihanjuang. Week 6 bertempat di rumah keluarga BM Sihaloho Boru Sijabat, Jalan Kenanga Pondok Padalarang Indah D4.1 Romawi 1 RT 03 RW 27 KBB Padalarang. Week 8 bertempat di rumah keluarga J Rumah Pea Boru Sagala, Gang Jani, Kafling 54 nomor 28 Cibeber. Kamis 27 Juli 2023 pukul 19.00 WIB, Week 1 bertempat di rumah keluarga R. Sirait Boru Rumah Pea Cibeber.
Wek 3 di rumah keluarga FP Simangunsong Burutasoit, Pojok Utara RT 0205. Wek 5 bertempat di rumah keluarga Nyonya Lumban Tobing, Buru Tambunan, Cisangkan, Cimahi. Wek 7 bertempat di rumah keluarga Nyonya Situa Sormin, Buru Gultom, Komplek Puskopat, Cilame Indah, RT 04 RW 20. Wek 9 bertempat di rumah keluarga Situa RML Sinurat, Buru Nebaho, Komplek Tani Mulia Indah. 3.2 Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Berita kelahiran. Pada hari Minggu 16 Juli 2023 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Tumpal S. Siregar, Buru Panggabean, yang beralamat di Jalan Teng, Blok C1, RT 0501, Wek 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 5.2 Parheheon Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 gereja kita akan melaksanakan pesta Parheheon Sekolah Minggu sekaligus ibadah syukur pemakaian gedung sekolah minggu yang baru. Adapun acaranya adalah sebagai berikut: ibadah sekolah minggu, lomba nyanyi per kelas, tortor anak sekolah minggu, makan bersama seluruh sekolah minggu, dan hiburan. Setelah selesai ibadah pagi, semua jemaat yang dipimpin oleh pendeta resort bersama-sama menuju gedung sekolah minggu yang baru untuk melaksanakan syukuran gedung sekolah minggu. Dimohon kepada semua jemaat untuk berpartisipasi dalam perheheon sekolah minggu tersebut dengan mendukung tortor anak sekolah minggu. 5.3 Parheheon Seksi Parupuan. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan pesta Parheheon Seksi Parumpuan HKBP Jalan Lurah Cimahi setelah selesai kebaktian siang. Yang melayani dalam ibadah minggu siang adalah Parhalado Parupuan dan anggota Seksi Parumpuan. 5.4 Kebaktian sore. Pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 gereja kita melaksanakan pesta Parheheon Sekolah Minggu dan Seksi Perempuan. Sehubungan dengan itu kebaktian sore ditiadakan. 5.5 Sermon Rumah NHKBP. Naposubulung HKBP Jalan Lurah Cimahi akan mengadakan sermon rumah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023. Waktu pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat rumah Bona Silitonga. Alamat Kampung Pada Kasih, Jalan Kerkop RW 08 RT 02 nomor 6B Wek 8. Dimohon kepada semua anggota Naposo HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk hadir dalam sermon tersebut. 5.6 Rapat Pendeta Distrik. Pada hari Senin sampai Selasa 24 sampai 25 Juli 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi bertempat HKBP Resort Semarang Kertanegara. Pendeta resort dan pendeta fungsional mengikuti kegiatan tersebut. 5.7 Laporan Keuangan Basar Seksi Perempuan. Total hasil basar seksi perempuan dan pungutan KOR sebesar Rp26.200.000. Uang yang sudah diserahkan kepada panitia pembangunan sejumlah Rp6.200.000. Sisa uang yang akan diserahkan ke pembangunan sejumlah Rp20 juta. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yang pertama dari buku nyanyian nomor 130 ayat 1 dan seterusnya.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum saya membaca firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi parjoloma hupata daho diri nami, alau depe hami hea marjamita, tuhuriata HKBP Jalan Lurah. Ya hami ima padita trijulpan maratur Boruta Barat. Trijulpan maratur Boruta Barat. Jadi memang songon nedok nama situ anak kaning huri pudo bawai nangin nak sian guari ya teh. Jadi memang bisa keliru kalau dari nama. Alena pastina boruwe do hami. Jala sering disingkat dengan inang pendeta TJM. Jadi gabe hubayat doi asa diingok Tuhan Yesus memberkati niku. Ido Tuhan Yesus memberkati. Sering doi ta songoni maroya ibarat TJM inna kan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi hami nunga marhasohotan nama ngalap pami margari tonang si mare-mare nunga di bahasa-bahasa Tuhan tu hami da dana tolu 2 makuliah sada SMA kelas 2. Jala kami melayani di HKBP Bandung Barat. Di HKBP Bandung Barat. Sotik nai molo omak nama nubuh kami boru pasaribu. Jala inang simatuaku boru siat turi. Jadi ima jolo songon perkenalan singkat hatani upama dohono nami borasi pulut ma di padahanan horas mahita saluhut nang pe somasi jalangan. Hatani itu hata iman atar surat di Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35 ya. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai ayat 35, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini yaitu yang mendapat giliran dalam perumpamaan Yesus adalah biji sesawi dan ragi. Karena memang kalau kita perhatikan sering Yesus dalam menyampaikan pengajarannya dia memakai perumpamaan. Dan dalam firman Tuhan pasal 13 dapat kita lihat banyak sekali perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam firman Tuhan hari ini yaitu dalam ayat 31 sampai ayat 35, di sini perumpamaan Yesus adalah tentang biji sesawi dan ragi. Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan, ragi ini adalah sesuatu yang sering, saya mulai dulu dari yaitu biji sesawi ya. Kita mulai dari biji sesawi. Di sini dikatakan biji sesawi adalah hal yang paling kecil ya. Biji sesawi adalah hal yang paling kecil dari segala biji-bijian yang ada. Jadi Bu Idora molo tabereng songon biji na paling kecil di hamu amanginang berbahasa mata majuau biji ni bayam dorate. Bayam. Ido bain raidokon dison di bahasa Batak biji ni siarumin. Ya, jadi bayam itu sangat kecil ya bijinya.
Jadi di sini yang digambarkan adalah biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Dan diterangkan besarnya hanya 1 mm ya, seukuran dengan kepalan jarum pentil ya. Jadi bisa kita bayangkan berarti ubal gadopeon sian biji di bayam nak kaningan. Tapi ini tidak ada di Indonesia, tapi ini ada di Palestina ya. Ini kita mau lihat. Tapi ketika ini ditanam, ketika ini ditaburkan, kita lihat dia melebihi tanaman sayuran lainnya, bahkan dapat menjadi setinggi pohon ya. Jadi kalau sudah setinggi pohon berarti apa? Burung-burung dapat bersarang yaitu di atasnya. Jadi ketika Tuhan menceritakan di sini mengumpamakan biji sesawi, sebenarnya dia mau menyampaikan hal kerajaan sorga. Bagaimana hal kerajaan sorga itu dimulai dari pengajaran, yaitu sesuatu yang kecil, sesuatu yang sederhana, di mana pelayanan itu dimulai dari daerah yang terpencil. Dan metode yang dilakukan pun yaitu adalah metode yang sederhana, jalan kaki ya, jalan kaki. Dan kita lihat bagaimana pekerjaan Yesus dimulai dari hal yang kecil, yaitu di mana di kampung Galilea ya. Dari sanalah firman Tuhan itu menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Itu baik sahak tuhita ade, sahak matutano batak ya. Ini menyebar sampai sekarang kita menjadi pengikut Kristus. Dibuka Madoho di Badungon banyak gereja-gereja yang berdiri, termasuklah gereja kita pada saat ini. Jadi ini mau menggambarkan bagaimana ya perjalanan firman Tuhan, perjalanan Injil, dan perjalanan yaitu kerajaan Tuhan itu semakin menyebar ya, semakin menyebar dari hal yang kecil, dari pelayanan yang kecil dari Galilea, terus berkembang. Dan kita lihat itu juga dimulai dari ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus yaitu 12 muridnya yaitu untuk pergi ke seluruh dunia ya. Pergilah, beritakanlah Injil. Ini menjadi amanat Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat yang kedua di sini adalah ragi ya. Ragi adalah sesuatu yang sering dipakai oleh, saya katakan, ibu-ibu lah ya. Ini untuk membuat adonan kue. Ya, ini adalah seperti pengembang. Dan ini juga sering dipakai oleh perempuan di Palestina untuk membuat roti. Dan kita lihat di sini dikatakan bahwa ia memasukkan sedikit ragi ke dalam 3 sukat ya. 3 sukat, dikatakan 1 sukat 12 liter, 3 sukat berarti kurang lebih 36 liter ya, tepung, sehingga adonan tersebut menjadi kamir ya, artinya mengembang seluruhnya. Jadi kita lihat walaupun ragi itu sedikit saja, kalau dibandingkan dengan tepung yang begitu banyak, namun pada akhirnya apa? Ragi itu menang. Ya, ragi itu menang karena mampu apa? Mengembangkan, melembutkan. Ini ya. Jadi ibu-ibu pasti paham ya. Alita hedak polan ibu-ibu penaya bapak pengagudang nama loma beku ya ti. Rata-rata koki juga ya. Tapi yang sering melakukan membuat kue ini pasti ya, oh iya tohodoi ate. Ketika kita membuat adonan donat apalagi ya, ini akan kita lihat. Jadi pada akhirnya ragi itu menang sehingga adonan tersebut menjadi kamir seluruhnya. Ini mau menggambarkan kerajaan sorga, sekalipun pemberitaannya dimulai dari sesuatu yang kecil, itu tadi dari kampung yang sederhana, namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak. Ya, memberi dampak bagi orang banyak di Palestina, bahkan hingga ke kota-kota Galilea, Judea sekitarnya. Dan
pemberitaan tentang kerajaan sorga telah membawa apa? Perubahan, telah membawa apa? Pertobatan bagi banyak orang. Jadi ajaran Tuhan Yesus ini membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada saat itu dan pada saat ini. Nang di partikiata sonari. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat lagi melalui firman Tuhan hari ini, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Dikatakan tadi, supaya genaplah apa yang dikatakan firman Allah melalui Nabi, bahwa Yesus akan menyingkapkan apa yang tersembunyi hal tentang kerajaan sorga dengan suatu perumpamaan. Jadi memang itu supaya genaplah ya. Jadi memang harus melalui perumpamaan. Asam murah dia tusi ya. Karena kita juga Amanginang, saudara-saudara yang saya kasihi, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan melalui perumpamaan, memang betul ya. Memang betul kita akan lebih gampang, apalagi ada ilustrasinya. Dan nanti kita pulang, oh iya, apa firman Tuhan? Oh tadi firman Tuhan seperti ini. Ada lagi ilustrasinya. Ilustrasinya enak sekali. Dan saya lebih mengerti, lebih paham. Dan ini yang kita lihat yang dilakukan oleh Yesus. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan orang banyak, orang-orang jauh di situ, Farisi, murid-muridnya juga mengerti apa yang harus Yesus katakan tentang kerajaan sorga. Sehingga kita baca itu pasal 13 keseluruhan itu adalah perumpamaan semuanya ya. Boleh saudara baca di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, apa yang mau dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita? Kita melihat pada umumnya sesuatu yang kecil seringkali diremehkan ya. Sesuatu diremehkan sama dengan tadi ya. Kerajaan surga yang membawa juga Yesus. Yesus ini siapa? Ya kan? Dia anak tukang kayu. Ya, dia anak Maria dan Yusuf. Ini, ya. Jadi memang sangat sulit diterima orang banyak. Sehingga tadi apa? Melalui perumpamaan juga, dan juga dimulai dari tempat yang terpencil, ya. Tapi akhirnya menyebar. Jadi kalau kita bawa dalam kehidupan kita, sesuatu yang kecil seringkali diremehkan karena apa? Karena dianggap tak berarti. Ya, karena dianggap tak berarti. Tengah-tengah kehidupan juga, sonak kaning mata beres sekolah minggu. Kadang kita bilang apa? Ada dana dopeho, sekolah minggu dopeho, kan sering kan? Karena kita menganggap kita sudah besar. Saya sudah orang tua, saya sudah dewasa. Kau masih anak-anak, apa yang kau tahu? Ini. Ya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu melalui perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi dan ragi, ini mau diterangkan sesuatu yang kecil dapat berpengaruh besar asalkan mau berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, mau berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin kita merasa kecil ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab apa? Oh, saya tidak seperti dia. Ya. Saya tidak memiliki kekayaan, saya tidak memiliki kepandaian, saya tidak memiliki keterampilan, saya tidak memiliki kemampuan. Akhirnya apa? Kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya. Sebenarnya Manginang, nah poso bulung yang ada di sini, tidak ada seorang pun yang tak berguna. Ya, ini. Tidak ada seorang pun yang tak berguna. Artinya Allah memberikan potensi dalam diri setiap manusia sehingga apa? Setiap orang itu bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ya. Asal kita tetap semangat, jangan langsung apa? Merasa rendah diri. Saya kan orang kecil. Padahal terkadang kita harus kecil ya kan? Seperti Daud tadi. Ya, kalau saudara perhatikan dalam epistel itu jelas. Dia seorang raja. Ya, dia seorang penguasa di Israel. Tapi kita lihat apa? Dia merendahkan hatinya ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di situ saya baca ya. Sebab sengsara dan miskin aku. Ya. Sebab sengsara dan miskin aku. Aina dangul jalan apogus doau. Ini. Ya memang kalau berhadapan dengan Tuhan, ya jangan bawa kesombongan, jangan bawa keangkuhan kita. Unang anggar jago, iya kan?
Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita harus apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aina pogos jalana dangol doau. Itu yang dia katakan di sini. Ya, itu dalam bahasa Batak lebih mengena. Sebab sengsara dan miskin aku. Mana miskin Daud? Ya, mana ada dia miskin? Dia kaya. Tapi di hadapan Tuhan dia harus merendahkan hatinya. Jadi dalam hidup juga, ya sekali-sekali juga kita harus merendah. Ya, konserep dorohata. Jangan sombong. Karena apa? Tidak ada yang kita anggarkan di dunia ini. Ya, karena semuanya akan berlalu ya. Kita lihat kembali firman Tuhan, Amanginang, yang kecil ternyata bisa melakukan hal-hal besar. Saya mau kasih sebuah ilustrasi juga. Ini tadi perumpamaan, tapi saya mau memberikan sebuah ilustrasi dalam sebuah pembangunan gereja. Ya, jadi memang pada masa itu boleh saya katakan belum ada seperti sekarang mengangkat-angkat barang, ya, bahan ada, ya mobil belum ada, ya. Ini masih terjadi di suatu kampung. Jadi ketika semua sudah berpartisipasi, memberikan sumbangannya, ada yang memberikan tenaga, ada yang memberikan uang. Ada seorang nenek yang tua, ya, opung-opung niku majolwate. Dia berpikir, uangku tidak ada, tenagaku tidak ada lagi. Saya sudah tua sekali. Apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun gereja ini? Akhirnya dia berpikir, oh saya bisa menyabit, yaitu rumput, ya. Saya bisa menyabit rumput. Akhirnya dia menyabit rumput. Dan rumput yang dia sabit ini dia berikan ke kuda-kuda yang bekerja untuk mengangkat bahan-bahan bangunan, untuk mengocok semen, ya. Itulah yang dia lakukan. Dan ternyata manfaatnya luar biasa, ya. Itulah yang dia dapat lakukan. Jadi hal yang kecil pun, ya, kita lihat dia tidak putus asa, dia lakukan. Jadi dia menyabit rumput, dia kasih makan kuda-kuda yang bekerja, juga ikut dalam proses pembangunan gereja itu. Akhirnya dia dengan suka hati, dengan senang hati, dia tidak merasa kecil lagi, tapi oh ternyata ada yang bisa saya lakukan. Demikian juga dengan kita. Apa yang bisa kita lakukan, Amanginang? Naposo juga, ya. Mungkin kita anggap ya, ameh tahe, holan marendian don, ameh gitu ya. Tapi kita lihat, kan itu sangat bermanfaat sekali dalam ibadah. Bagaimana ketika ada song leader, bagaimana ketika ada pemusik, ya. Dan akhirnya berjalan dengan baik. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang kecil ternyata bisa melakukan hal-hal besar. Sesuatu yang kecil bisa bermakna yang besar. Sesuatu yang kecil bisa memberi pengaruh yang besar. Demikian juga dalam memahami kerajaan sorga. Tadi dimulai dengan yang sederhana, yang kecil, butuh proses dalam perkembangannya. Dan Yesus mengajarkan itu semua dalam perumpamaan ini. Memulai dari hal kecil tetapi sangat berdampak untuk berpengaruh besar. Sama dengan biji sesawi, sama dengan ragi, ya. Ini yang kita lihat. Tapi ada hal yang harus kita garis bawahi, ya. Baik biji sesawi, demikian juga dengan ragi. Apa yang mau kita lihat? Ada proses. Itu yang mau kita lihat di sini. Ada proses yang membawa kepada apa? Kepada pertumbuhan dan perubahan. Ya, ketika benih ini, ya, bisa bertumbuh, tentu apa? Ini, ya. Untuk tumbuh memerlukan apa? Tanah yang baik, sinar matahari yang cukup, perawatan dari serangan hama, air yang cukup, dan banyak hal lagi. Ini yang kita lihat. Demikian juga dengan tadi ragi, ketika dia diaduk ke tepung, tapi apalagi ketika diaduk ini juga, ya, ada prosesnya. Dia harus dibanting, ya. Ya kan, dia harus dibanting, diaduk-aduk supaya apa? Menghasilkan sesuatu yang enak. Ini. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Dari sini kita mau melihat, Amanginang dan Naposo juga yang saya kasihi, jika, ya, biji sesawi perlu proses untuk bertumbuh, diterpa hujan, angin, hama untuk bisa tumbuh. Ragi pun tadi perlu diaduk di dalam adonan, dibanting untuk mengembang. Bagaimana dengan iman kita? Ya,
Bagaimana dengan iman kita? Bohado dohot hapor siaota. Ini sekarang yang menjadi ya perenungan untuk kita semua. Ataukah kita melihat ketika kita menerima Yesus, apakah iman kita itu semakin kuat, semakin teguh ketika kita mengalami berbagai pergumulan? Manang lamar mek do ini ya, semakin kerdil atau seperti kue tadi tidak mengembang ya, kan ada kue juga tidak mengembang. Do kontahe bantatina itu kan, lah bantat kuenya kan gitu. Jadi jangan ya. Atau tadi seperti biji ya, dia juga tidak bisa berbuah, marpepeng, kerdil dia ini. Jadi butuh proses tadi, bagaimana kita dalam proses itu. Ini yang mau kita renungkan, bagaimana iman kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis, adakah perubahan diri dan semakin bertumbuh? Ini manang nasarupa do, mulai najolo sahab tu sonari, mardok do songon si maruna puna pinang. Ini kita harus merenung. Lamtab badoha porsiauku, apakah iman saya semakin bertumbuh? Karena kita lihat di sini menjadi topik adalah beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana iman kita di zaman sekarang? Bagaimana bertumbuhkah? Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil supaya iman kita bertumbuh. Saya katakan selalu, ya, memang sepele ya lagu sekolah minggu. Apa yang dikatakan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kan itu supaya apa? Kalau mau tumbuh ini, ya kan? Kalau mau tumbuh, kita baca firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau hari ini kita lakukan. Coba kita tidak baca firman Tuhan, mana tahu kita hari ini apa yang Tuhan mau dari kita. Tapi ketika datang ke sini mendengarkan firman Tuhan, oh Tuhan berkata ini tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi. Bagaimana juga hal yang kecil bisa menjadi besar. Bagaimana iman saya sekarang ini kan. Coba tidak datang saudara ke sini. Kan tidak mengerti, tidak tahu apa kata Tuhan hari ini. Setiap hari juga kalau saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak akan tahu apa yang Tuhan mau katakan hari itu. Kalau saudara juga tidak berdoa, saudara mungkin akan bingung hari itu. Saya mau melakukan apa hari ini? Tapi ketika mulai dengan proses kita bangun, kita baca firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Oh iya, hari ini Tuhan mau katakan kepada saya ini. Dan saya memulai hari ini dengan apa? Dengan berdoa kepada Tuhan. Sehingga apa? Apapun yang terjadi, ketika badai, ketika hujan, dalam proses pertumbuhan, kita akan tetap kuat. Sama seperti Daud, ya kan? Dia tetap kuat walaupun dia sampai ke titik terendah tadi karena persoalan yang dia hadapi, tapi dia tahu apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan karena Tuhan lebih besar daripada yang lain. Tuhan lebih besar dari persoalan masalah hidupnya. Demikian juga dengan kita Manginang dan Naposo di sini. Ini coba kalau kita bertumbuh ya, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, seberat apapun persoalan, iman kita tidak akan mengecil, tapi apa? Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ini. Karena memang zaman ini akan banyak persoalan, ya. Zaman ini akan banyak pergumulan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, marilah kita beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita teladani Daud. Ya, saya mau katakan itu hal yang luar biasa. Dia seorang raja, dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan dia mengenal Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menjawab persoalannya. Demikian juga dengan kita di sini, hanya Tuhan yang mampu menjawab persoalan saudara. Apapun itu pergumulan saudara sekarang, serahkan kepada Tuhan dan katakan, kasihanilah aku Tuhan. Itu yang Daud katakan di sini. Asi maroham dia wali Tuhan, tangihon angguk-anggukon, aina pogus doa, aina dangol doa. Saya katakan bahasa Batak karena memang lebih mengena. Ya Manginang ini ya. Jadi demikian juga dengan kita. Jangan iman kita semakin mengecil, jangan semakin marpepeng ya kan, jangan bantet seperti adonan tepung. Tapi bagaimana? Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. AHP namasa di ngoluta. Percaya Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tapi ingat, tetap berdoa karena Tuhan hanya sejauh doa ya. Jadi jangan di antara kita ada yang jarang berdoa, ada yang malas berdoa. Demikian juga di sini tadi melalui firman Tuhan, kalau selama ini
Saudara hanya membaca firman Tuhan mulai hari ini supaya berkembang apa? Menjadi pelaksana firman Tuhan. Itu. Kalau saudara selama ini saudara hanya boleh saya katakan ya tema asiroha ketika ada mau minta sumbangan, ada yang ini mulai sekarang belajarlah untuk apa? Untuk memberi, bukan hanya di mulut tapi apa? Dalam pelaksanaan. Kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kita semua supaya kita kuat, supaya kita tetap beriman dan bertumbuh, yaitu seperti topik ini di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan, memampukan kita semua menginang, karena perjalanan kita masih panjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami diajarkan dari biji sesawi yang kecil, ragi yang sedikit, itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Itulah gambaran kerajaan sorga. Bagaimana Yesus yang dianggap hina menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kerajaan Tuhan sampai dunia mengenal kerajaan Tuhan. Demikian juga dengan prosesnya, seperti adonan roti yang dimasukkan ragi, itu mengalami proses untuk perkembangan dan itu membawa pengaruh di dalam kehidupan banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan mengalami pertobatan. Demikian juga dengan kami ya Tuhan, iman kami juga harus bertumbuh dan berkembang. Jangan biarkan Tuhan lemah, biarlah kami seperti David Tuhan, atau seperti Daud. Bagaimana dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Allah, tapi dia selalu sujud menyembah dan meminta pertolongan. Demikian juga dengan kehidupan kami. Kami menyadari banyak persoalan, banyak masalah yang kami hadapi, baik pribadi lepas pribadi, baik keluarga, baik pekerjaan Tuhan, baik persoalan anak, suami, istri. Semuanya kami serahkan di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapinya dengan iman yang teguh. Yakinkan kami persoalan kami lebih kecil dibandingkan Tuhan yang kami kenal. Tuhan berkuasa atas hidup kami, atas masalah kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami selalu memanggil nama-Mu dan selalu menyerahkan hidup kami kepada-Mu, supaya kami tetap teguh Tuhan apapun yang terjadi. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di HKBP Jalan Lurah. Biarlah Engkau berkati kami semuanya, dari anak-anak, pemuda, orang tua, lanjut usia. Biarlah Tuhan Engkau semakin tambahkan kami umur yang panjang, kesehatan. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami. Itulah jalan Tuhan untuk menambah-nambahkan berkat bagi kehidupan kami. Dan berkati Tuhan anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah. Biarlah Engkau Tuhan berikan hikmat kepintaran, tapi ajari mereka Tuhan selalu mengandalkan Engkau. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, Engkau berikan jodoh yang seiman dan yang setia kepada Tuhan. Demikian juga yang berumah tangga Tuhan, yang merindukan keturunan, biarlah Bapa Engkau berikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga keluarga boleh berbahagia. Dan pada hari ini hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, terbaring di rumah atau di rumah sakit, dan pada hari ini hadir di sini Tuhan, mengalami yaitu kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Engkau yang sembuhkan. Dan yang berbeban berat Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan tolong dalam persoalannya. Demikian juga yang berduka cita, Tuhan yang menghiburkan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Tuhan hari ini yang bersuka cita karena umur panjang Tuhan, hari ini dan minggu ini. Demikian juga yang mendapatkan berkat, ajari dia Tuhan untuk bersyukur dan menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dalam hati yang bijaksana. Bapa yang baik, berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga apapun Tuhan programnya, apapun rencana gereja ini Tuhan, boleh terlaksana dengan baik. Engkau bantu Tuhan, Engkau tolong Tuhan dalam setiap program, sehingga Tuhan mereka Tuhan, seluruh jemaat dan para halado juga boleh tak bersuka cita satu hati Tuhan untuk mengembangkan yaitu perkembangan gereja-Mu di HKBP Jalan Lurah. Bapa yang baik, kami menyadari banyak sekali dosa dan salah yang kami lakukan. Ampunilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan. Tetap doaku
Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.